Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Senyum Fatur. Bagaimana kabar anak semua hari ini? Semoga anak semua sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan. Dan ketemu lagi dengan Bapak. Tidak bosan-bosannya kalian menonton channel Senyum Fatur ini untuk mendapatkan pembelajaran mengenai pembelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Olahraga. Dan untuk pembelajaran kali ini, PJOK kali ini kita akan belajar pada PJOK kelas 5. Jadi untuk anak-anak kelas 5, stay tune di channel ini, tonton videonya sampai akhir, kemudian klik like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar anak-anak semua tahu updatean terbaru dari channel Senyum Fatur. Dan sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kali ini bermanfaat dan juga berguna untuk anak-anak semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Ya, sekarang kita langsung ke pematerian. Tapi sebelum itu, Bapak ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu ada 5. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan dengan air yang mengalir, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengulangi mobilitas. Nah, sekarang Bapak punya video terkait dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nih, silakan ditonton ya videonya. Nah, ini tinggal tonton ya videonya ya. Simak baik-baik. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja.
Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, itu tadi video tentang protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi untuk anak-anak semua silakan dipatuhi, kemudian dilakukan, karena jika anak-anak semua melakukannya, kita akan terhindar dari wabah virus COVID-19 atau corona, ya. Oke, kita lanjut ke materi kali ini. Materi kali ini kita akan membahas tentang PJOK kelas 5 pada pembelajaran variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan juga lempar. Nah, tujuan pembelajarannya untuk hari ini, siswa dapat menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar, serta siswa dapat mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan juga lempar. Nah, sudah siap anak-anak untuk menerima pembelajaran kali ini? Silakan siapkan pulpennya, pensilnya, buku tulisnya, ataupun kertas untuk mencatat apa saja yang penting pada video kali ini. Untuk anak-anak semua, tonton terus video ini sampai akhir agar anak-anak semua tahu materi-materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan di share. Dan juga yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Langsung saja kita ke pembelajaran pada hari ini. Kita akan bahas tentang yang pertama, variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan juga lompat. Lari sendiri merupakan kegiatan melangkahkan kedua kaki dengan gerakan cepat. Berlari berbeda dengan aktivitas berjalan. Olahraga dengan gerakan berjalan diantaranya yaitu ada jalan santai, ada jalan normal, jalan cepat, dan juga jalan dengan jarak yang jauh atau hiking. Saat berjalan, salah satu kaki pasti akan menyentuh tanah, berbeda dengan berlari. Berlari pada saatnya atau ada saatnya kedua kaki tidak menyentuh tanah secara sepenuhnya. Saat berlari, kamu akan seolah-olah melayang juga di udara. Lari jarak pendek dikenal dengan sprint. Untuk melakukan lari cepat atau sprint, kamu membutuhkan kecepatan dan kekuatan. Oleh karena itu, kamu perlu berlatih dengan disiplin dan juga dengan tekun. Ya, itu lari. Berbeda dengan berjalan. Berjalan itu ada momen di mana kaki akan menyentuh tanah. Tapi ketika berlari, ada momen di mana kaki kita tidak menyentuh tanah atau seolah-olah kita melayang. Oke ya. Kita next pada variasi jalan dan kombinasi lari. Nah, untuk anak-anak bisa dipraktikkan nih. Kalian bisa memakai bendera yang ditancapkan ke tanah ataupun dengan kons yang disusun secara rapi, kemudian bisa dengan kardus ataupun dengan sendal ataupun dengan sepatu dan whatever. Bisa dengan barang apapun. Asalkan anak-anak tekun dan rajin dalam berlatih. Bisa dengan dipasangkan secara berjajar lurus, kemudian nanti kalian bisa berkelok-kelok berlari, kemudian nanti ada jalan, dipakai lagi berlari lagi, kemudian jalan lagi seperti itu ya. Nah, ini bisa digunakan atau bisa dipraktikkan di sekolah ataupun di rumah masing-masing. Ya, bisa dipraktikkan ya. Jadi ada variasi jalan dengan kombinasi lari. Kemudian yang kedua ada kombinasi lari dan lompat. Nah, ini bisa dipraktikkan juga di rumah dengan menggunakan kardus ataupun tongkat yang disusun ataupun barang-barang yang bisa dilompati oleh anak-anak semua. Pertama dengan berlari, kemudian nanti melompati barangnya atau bendanya. Seperti di sini terlihat ada kayu atau bambu. Lompat, 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 lompat. Nah, kemudian berlari lagi. Nah, itu seperti itu ya, bisa dipraktikkan di rumah. Kemudian ada pengertian dari lompat jauh. Lompat jauh sendiri termasuk dalam olahraga atletik. Melalui lompat jauh, kamu akan berlatih variasi lari dengan kombinasi lompat. Olahraga ini membutuhkan kecepatan lari diikuti dengan lompatan. Untuk menunjang kegiatan ini atau olahraga ini diperlukan pada tumpuan dan pasir atau bak pasir untuk mendarat pada saat lompat jauh itu sendiri. Gerak dasar lompat jauh itu ada awalan, kemudian ada tolakan, ada melayang, di udaranya melayang pada saat melompat, kemudian terakhir ada mendarat. Awalan menentukan hasil lompatan. Pelompat melakukan variasi lari pelan dan lari cepat. Saat mendekati balok tumpuan, pelompat menentukan kaki tumpuan, entah itu kanan ataupun kiri, kemudian melompat dengan kuat. Saat bertumpu, badan condong ke depan.
Saat melayang di udara, tangan diayunkan ke depan mengikuti gerakan badan. Akhirnya saat mendarat, pelompat harus mengordinasikan kaki, kepala, tangan, dan tumit. Pelompat melakukan pendaratan dengan kedua kaki, diikuti ayunan tangan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Nah, jadi ini pengertian dari lompat jauh, kemudian teknik-teknik untuk kalian melakukan gerakan lompat jauh. Nah, itu tadi. Jadi sekarang paham ya? Atau silakan dibaca, atau nanti bisa di pause video ini dan nanti ditulis dulu. Kemudian kita lanjut kalau sudah menulis ke video berikut ini terkait dengan lompat jauh. Tapi sebelum itu Bapak akan kasih materi dulu. Sabar. Yang ketiga nih ada kombinasi jalan, lari, dan lompat. Bisa dilakukan di rumah ketika sambil jalan, kemudian kalian berlari dan lompat. Jalan, berlari, dan lompat. Nah, itu bisa dilakukan di rumah ya. Nah. Kemudian yang keempat ada kombinasi melompat dan mendarat. Nah, ini ketika sedang berlari kemudian melompat dan mendarat dengan dua kaki. Nah, ini contoh gerakan lompat jauh, bisa dipraktikkan. Kalau tidak ada bak pasir, bisa di lapangan atau di lantai yang tidak licin agar tidak terpleset ketika mendaratnya. Nah, sekarang Bapak memiliki video nih terkait dengan gerakan lompat, jalan, dan berlari. Bisa ditonton ya videonya ya. Nah, ini contoh dari gerakan lompat, melompat kemudian berjalan, variasi lompat, jalan, dan juga berlari. Nah, itu tadi video terkait dengan melompat, variasi melompat, berjalan, dan juga berlari. Sekarang kita masuk ke variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lempar pada lempar roket. Nah, lempar roket ini pembelajaran untuk kita mengenal yang namanya lempar lembing. Tapi untuk anak SD bisa menggunakan lempar roket. Roketnya seperti apa nanti ada di video dan juga di gambar ya. Kita saksikan. Lempar termasuk salah satu nomor dalam cabang olahraga atletik. Pada materi ini, kamu akan membahas lempar lembing. Bagi pelajar SD, lembing untuk olahraga lempar dapat diganti menjadi roket. Lempar roket merupakan dasar olahraga untuk permainan lempar lembing. Lempar roket adalah usaha melempar roket sejauh-jauhnya pada area tertentu. Agar lemparannya jauh, diperlukan kekuatan dan ketepatan gerakan tangan. Kamu juga perlu memperhatikan sudut saat roket lepas dari tangan. Nah, ini lempar merupakan salah satu cabang olahraga atletik ya. Kemudian sekarang variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lempar roket menyamping. Dari pelan, lari pelan, menuju cepat, kemudian dilempar roketnya. Nah, ini merupakan variasi untuk lari pelan dan lari cepat, kemudian dikombinasikan dengan lempar roket menyamping. Nah, sekarang Bapak punya video nih terkait dengan bagaimana cara melempar roket atau melempar lembing yang tadi sudah Bapak jelaskan di awal. Ya, bisa diperhatikan videonya ya. Pegang roket menggunakan satu tangan, kemudian berjalan beberapa langkah untuk berlari dan mengambil awalan. Pandangan tertuju ke arah sasaran.
melangkah sampai tarik tangan yang memegang roket ke belakang. Kemudian, ayunkan tangan ke depan dengan sangat kuat. Lepaskan roket ketika tangan sudah di depan badan didorongkan ke depan. Pandangan ke arah roket yang dilemparkan. Bisa dilihat ya anak-anak ya. Nah, itu tadi terkait dengan video lempar roket ya. Bisa dipahami ya, lempar roket itu seperti apa. Seperti halnya lempar lembing, tapi menggunakan roket untuk pembelajaran di sekolah dasar. Ya, sekarang kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Olahraga atletik sendiri merupakan mengkombinasikan gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Contoh cabang olahraga atletik itu ada lari, ada lompat jauh, ada lompat tinggi, lempar lembing, dan juga lempar cakram. Lompat jauh sendiri mengkombinasikan gerak dasar, jalan, lari, dan juga lompat. Lompat jauh yang benar harus memperhatikan beberapa langkah berikut seperti awalan, kemudian perhatikan posisi tumpu, setelah lari menggunakan tolakan dengan kaki terkuat, dan lompat. Kemudian saat melayang di udara fokuslah untuk mencapai lompatan yang jauh. Dan yang ketiga, lempar roket mengkombinasikan gerak dasar jalan, lari, dan juga lempar. Gerak dasar lempar roket yaitu dari awalan, tolakan, sebelum lempar, dan gerakan melempar. Nah, itu kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Ya, terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dari tadi kita berdoa, kemudian diakhiri dengan sekarang juga ucapan terima kasih dari Bapak. Sekali lagi silakan dicatat ataupun dipahami terkait dengan olahraga tadi atletik ya. Ada jalan, melempar, lompat, dan juga berlari. Terima kasih yang sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa di like, di komen, dan di share, dan di subscribe tentunya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar anak-anak semua tahu updatean terbaru dari channel Senyum Fatur. Terima kasih yang sudah menonton. Terakhir, jangan lupa bahagia. Bye bye. Sampai ketemu minggu depan.